Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang pada kali ini berjudul tentang sebuah kisah kesurupan massal. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Miss J06. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Wattpad ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sudut pandang dari Hana. Aku Hana. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh teman SMP ku saat kami sedang duduk di bangku kelas 7 SMP. Aku adalah seorang anggota pengurus OSIS di sekolahku. Saat itu aku dan juga anak OSIS lain sedang menyiapkan acara untuk Hari Kartini untuk seminggu kemudian. Besoknya, Sabtu, akan ada anak paskibra yang akan melakukan diklat atau pelatihan. Keesokan harinya, pada hari Minggu, salah satu temanku yang bernama Rio, dia membuat sebuah status di WhatsApp yang berbunyi seperti ini. Tangi, sunrise. Bangun, udah sunrise. Aku berpikir, oh mungkin dia baru bangun tidur dan melihat matahari terbit. Lalu, aku melihat waktu saat ia membuat status itu sekitar jam 10 pagi. Aku berpikir, apa jam 10 pagi adalah waktu matahari terbit? Tidak, bukan? Melainkan waktu matahari sudah berada hampir tepat di atas kepala. Aku membalas statusnya itu dengan pertanyaan seperti ini. Diklatnya lancar. Lalu Rio membalas, "Gak tahu aku, lupa." Di situ aku kebingungan dengan jawaban Rio. Aku hanya bertanya lancar atau tidak, mengapa ia menjawab lupa. Padahal aku tidak bertanya tentang bagaimana diklat tersebut berjalan. Besoknya adalah hari Senin. Saat itu sedang jam kosong karena para guru sedang mengadakan sebuah rapat. Biasanya saat jam kosong seperti ini, anak-anak akan pergi ke kantin atau bermain-main di luar kelas. Waktu itu, aku masih duduk kelas 7. Lebih tepatnya 7B. Kelasku cukup dekat dengan kelas 7C, hanya saja terpisahkan oleh ruang perpustakaan. Aku dan juga teman-temanku yang lain sedang asik bersantai di depan perpustakaan. Tiba-tiba saja sebuah kerusuhan terjadi di depan kelas 7C. Ada apa di kelas 7C? Dan ternyata salah satu siswi bad girl kesurupan. Aku sebagai anggota OSIS berusaha untuk menenangkan kegaduhan yang ada. Sedangkan siswi bad girl itu langsung dibawa ke ruang BK. Ruang BK ada di depan ruang kelas 7C. Dan pada saat itu hanya ada 2 atau 3 orang guru saja yang menangani. Meskipun siswi yang kesurupan itu sudah dibawa keluar dari kelas, namun tetap saja masih ada kegaduhan di kelas itu. Aku dan juga anggota OSIS lain berusaha menenangkan. Setelah tenang, tiba-tiba saja ada beberapa anak yang digotong, dibawa bersama-sama, maksudnya ke arah ruang BK. Dan saat aku melihatnya dari jauh, anak yang digotong tersebut terlihat kesurupan. Mereka semua dibawa ke ruang BK, yang tadinya hanya 1 anak saja yang kesurupan, bertambah menjadi kurang lebih 7 anak yang kesurupan. Mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Entah mengapa kan mereka semua kok tiba-tiba mengalami kesurupan di waktu yang hampir bersamaan. Alhasil di sekolahku ini terjadi kesurupan massal tiba-tiba. Para guru juga mulai menghentikan rapat mereka dan menangani anak-anak yang kesurupan itu. Tidak ada yang tahu awal mula kesurupan ini terjadi. Sebelumnya juga tidak pernah ada kejadian kesurupan massal sebanyak ini. Jikalau ada, biasanya hanya 1-2 anak saja, dan itu jarang sekali terjadi di sekolahku. Hampir tidak pernah. Semua orang bertanya-tanya mengapa bisa tiba-tiba ada kesurupan massal seperti ini.
Sekolahku memang terkenal cukup misterius. Banyak rumor beredar bahwa salah satu bagian sekolahku dulunya adalah sebuah tempat pemakaman umum. Memang ada hutan sekolah kecil, hanya selebar 5 kali 15 meter. Itulah yang katanya bekas pemakaman umum itu. Banyak murid percaya dengan rumor tersebut karena dulunya ada salah satu siswi yang sedang berjalan-jalan di sekitar hutan sekolah. Di tengah hutan sekolahku ada sebuah jalan setapak kecil yang biasanya digunakan para siswa-siswi untuk makan siang atau sekedar mencari angin. Siswi itu awalnya tidak berniat untuk masuk hutan sekolah itu, tetapi saat itu ia melihat salah satu temannya masuk, jadi dia mengikutinya. Saat siswi itu mengajak bicara temannya hanya diam dan juga menunduk, padahal saat itu ia bergandengan dengan temannya. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundak siswi itu, dan itu adalah teman yang tadi masuk ke hutan bersamanya. "Hei, lo ngapain jalan-jalan di sini sendiri?" tanya temannya. Siswi itu terlihat bingung. "Loh, bukannya lo tadi jalan-jalan sama gue? Kok tiba-tiba lo udah ada di belakang gue?" tanya siswi itu kebingungan. "Halo lo, udah yuk ke kantin, lapar gue," ajak temannya menarik tangan siswi itu. Itulah yang membuat sekolahku terkesan menyeramkan. Dan banyak yang percaya rumor tersebut karena siswi itu baru lulus beberapa tahun yang lalu. Back to topic, atau kembali ke topiknya. Seketika suasana hari itu cukup menakutkan. Tidak seperti hari-hari biasanya. Biasanya suasana sekolah itu ceria, indah, tapi tidak dengan hari itu. Suasananya berubah kotor, mencekam, dan menakutkan. Meskipun saat itu matahari bersinar dengan terang di langit. Lalu tidak lama kemudian keadaan sudah kembali normal. Pelajaran juga sudah mulai dilanjutkan. Saat ini, kelasku sedang berlangsung pelajaran IPA dan guru IPA yang mengajar di kelasku cukup religius. Sebelum memulai pelajaran, guruku ini memimpin doa dan mengingatkan agar pikiran kita tidak kosong dan senantiasa berdoa kapanpun dan dimanapun. Di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba temanku bernama Ara yang duduk di bawah kipas angin berteriak dan menangis. Semua teman-teman sekelasku ini bertanya, mengapa dia tiba-tiba bisa berteriak dan juga menangis. Saat itu juga guru IPAku menyuruh salah satu temanku untuk mengantarkan Ara ke ruang BK agar dia bisa menenangkan diri. Temanku yang mengantarkan Ara tadi cukup lama tidak kembali ke kelas. Temanku yang tadi itu mengantarkan Ara baru kembali saat jam istirahat. Saat itu juga satu kelas menemaninya. Apa yang terjadi dengan Ara sebenarnya? "Ara tadi kenapa? Ara nangis kenapa? Ara kenapa? Ara kenapa?" Temanku yang tadi mengantarkan Ara bercerita bahwa sebenarnya Ara bosan mendengarkan penjelasan guru. Itu hal yang biasa yang terjadi di antara para murid. Jadi sebenarnya Ara iseng menatap ke kipas angin yang ada di atasnya. Saat ia melihat ke arah kipas angin itu, Ara melihat bayi yang masih berusia 6-8 bulanan. Bayinya bergelantung di kipas angin tersebut. Tunggu, bayi berusia 6-8 bulanan bisa bergelantungan di kipas angin? Mustahil kan? Ara masih memperhatikan bayi itu sampai tiba-tiba bayi itu jatuh dan sudah berada di bawah meja Ara. Ara juga lihat ke arah bawah mejanya. Bayinya yang tadi bertingkah imut saat bergelantungan di kipas angin, tiba-tiba saja menatap Ara tajam saat bayi itu berada di bawah meja Ara. Dan tiba-tiba bayi itu melompat ke arah Ara. Saat itu pula Ara berteriak dan menangis ketakutan. Malamnya, karena desa tempat tinggalku ini cukup religius, aku pergi mengaji bersama teman-teman satu desaku. Saat sampai di tempat mengaji, mendadak ada pengumuman libur. Karena aku malas untuk pulang, aku memilih untuk bermain-main di tempat mengajiku sembari menunggu waktu sholat isya. Karena tempat mengajiku dekat dengan taman bermain anak-anak TK, jadi ada banyak permainan anak TK di sana. Saat itu, aku bertemu dengan kakak kelasku laki-laki namanya Arlan. Aku cukup dekat dengannya. Sudah seperti kakak beradik. Dia lebih tua 3 tahun dariku.
Dia adalah seorang pembina paskibraka di sekolahku waktu itu sampai sekarang. Saat bertemu, dia tiba-tiba bertanya kepadaku, "Hana, di sekolahmu itu tadi ada kesurupan massal ya?" Aku langsung kaget. Batinku, kok dia sampai tahu? Dia tahu dari mana? "Kok tahu?" tanyaku. Saat itu aku mulai curiga. Apa ada hubungannya dengan jawaban Rio saat aku tanya? Diklatnya lancar. Lalu Kak Arlan mengajakku mencari tempat duduk. Di sana hanya ada kami berdua. Ada juga anak-anak lain, tapi mereka ini berada di sisi lain. Di sanalah dia menjawab pertanyaanku. "Aku tahu kok kenapa ada kejadian itu," ucap Kak Arlan menjawab pertanyaanku sebelumnya. "Lah, kok bisa tahu?" tanyaku lagi. Di sanalah Kak Arlan mulai bercerita. Jadi sebenarnya saat diklat paskibraka hari itu, diklatnya benar-benar lancar tanpa ada hambatan. Hanya tinggal acara penutupan berupa fun game saja. Tetapi fun game itu hanya berhenti karena suatu kejadian. Tiba-tiba, salah satu siswi paskibraka yang dimana dia adalah teman satu organisasi denganku, yaitu anak OSIS. Namanya kita sebut saja Desi. Dia tiba-tiba menangis dan juga pingsan. Semuanya panik. Lalu Desi dibawa oleh Kak Arlan dan dua orang temannya, Yudi dan Aryo, yang juga merupakan pembina paskibraka, ke kelas 7C. Karena tempat mereka melakukan fun game dekat dengan kelas 7C itu. Saat mereka berada di ruang kelas 7C, Desi sadar, namun ia masih menangis. Desi berkata dia merasa bahu atau pundaknya kesakitan seperti ada yang mencengkeram kuat bahu atau pundaknya. Dia terus-menerus berkata, "Sakit bang, sakit. Tolong, ini sakit banget." Sambil mengerang dan memegangi pundak kanan kirinya. Bang adalah panggilan untuk anak paskib kepada pembina mereka. Di sana Arlan, Yudi, dan Aryo panik. Karena mereka yang bertanggung jawab dengan acara ini. "Waduh, ini pasti bukan ulah manusia nih," ucap Aryo. "Lan, coba lo bacain apa kayak gitu. Lo yang paling alim di antara kita semua," perintah Yudi. Arlan awalnya ragu-ragu untuk melakukan itu. Akan tetapi karena melihat keadaan anggota paskibnya yang kesakitan, akhirnya dia melakukannya. Yudi dan Aryo memegangi tubuh Desi, sedangkan Arlan mulai membacakan doa-doa mulai Al-Fatihah sampai ayat kursi. Saat dibacakan doa itu, Desi ini mengerang dan kejang-kejang. Yudi dan juga Aryo masih berusaha memegangi tubuh Desi. Setelah mengerang dan kejang-kejang yang hebat, tiba-tiba Desi diam dan jatuh pingsan. Arlan, Yudi, dan juga Aryo mulai panik, khawatir, dan takut. Perasaan mereka campur aduk. Arlan mencoba mengecek denyut nadi Desi melalui pergelangan tangannya. Arlan merasakan denyut nadi Desi ini semakin melemah. Saat itu juga keringat dingin membasahinya. Arlan takut hanya karena sebuah diklat ringan harus ada nyawa yang hilang. Semakin lama denyut nadi Desi semakin melemah. Yang membuat Arlan semakin takut adalah ketika denyut nadi Desi berhenti selama 3 detik. Itu membuat Arlan takut. Namun kemudian denyut nadi Desi ini kembali normal. Tiba-tiba ada salah satu anak paskibraka memberitahu kepada Arlan, Yudi, dan Aryo, "Bang, jangan ditaruh di kelas 7C bang. Mending dipindah ke kelas 7E saja." Lalu Arlan bertanya, "Loh, lah kenapa?" Anak paskib itu langsung menjawab, "Ada lukisan Dewi di kelas itu." Arlan, Yudi, dan Aryo sontak langsung mencari keberadaan lukisan Dewi yang dimaksud anak itu. Ternyata benar, ada lukisan Dewi di dinding belakang kelas itu. Langsung saja mereka ini memindahkan Desi ke kelas 7E. Saat itu juga, kelas 7E juga baru saja direnovasi, sehingga tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Tidak seperti kelas 7A sampai 7D yang belum direnovasi. Bahkan cat kelasnya terlihat suram. Banyak dinding-dinding yang retak, kipas angin rusak, bahkan pintu kelas yang juga rusak membuat kesan sedikit menyeramkan. Setelah dipindahkan ke kelas 7E, tidak lama Desi ini bangun.
tapi tatapannya benar-benar kosong, menatap ke depan. Desi duduk menghadap ke papan tulis dengan dikelilingi oleh Arlan dan kedua teman-temannya. Aryo menanyakan keadaan Desi. "Dek, kamu gak apa-apa? Minum, A? Tak ambilkan sebentar?" Aryo kemudian mengambil minuman di kelas itu, karena setiap kelas disediakan 1 galon air minum dan juga gelas. Tiba-tiba Arlan menarik Yudi untuk menjauh dari Desi. Kemudian Arlan berbisik, "Kayaknya itu bukan Desi deh. Desi itu anaknya Priang, nggak pendiam kayak gitu." Lalu Yudi menjawab, "Iya juga ya, kayaknya dia kerasukan deh. Coba aja kita tanyain arwah yang ada di dalam tubuhnya Desi. Apakah kita ada salah pada saat kita melakukan diklat itu?" Akhirnya mereka ini berdua memutuskan untuk menanyai arwah yang ada di dalam tubuh Desi. Saat Aryo hendak memberikan minumannya kepada Desi, dihentikan oleh Arlan. Kemudian Arlan mulai bertanya, "Panjenengan sinten? Anda siapa?" Desi tidak menjawab, melainkan ia keluar dan menunjuk ke arah pohon beringin yang berjarak kurang lebih 5 meter dari ruang kelas 7E. Dan di samping pohon beringin tua itu ada kamar mandi yang sudah tidak terpakai lagi. "Tempat tinggal Anda di situ ya?" tanya Arlan, dan arwah yang ada di dalam tubuh Desi mengangguk. "Ojo ganggu bangunanku. Jangan mengganggu tempat tinggalku." Desi tiba-tiba mengucapkan kata itu dengan nada seperti nenek-nenek tua renta, lalu ia tertawa dan berteriak mengerang pada saat itu. Setelah itu, Desi jatuh pingsan. Sontak Arlan dan juga Yudi serta Aryo juga membawa Desi kembali masuk ke ruang kelas 7E dan menunggu Desi siuman. Saat menunggu, mereka sempat membicarakan sesuatu. "Pasti ada yang gak sopan sama penghuninya nih," ucap Raihan. "Iya, pasti nih," begitulah sahut Yudi. "Tapi anak paskib emang ada yang gak sopan? Sampai segitunya? Kok bisa ya? Kan kita udah ngasih tahu mereka buat gak macam-macam meskipun ini sekolah mereka sendiri," sahut Arlan. "Kalau menurut gue kayaknya bukan anak paskib deh. Atau enggak ya mungkin salah satu temennya anak paskib. Atau anak OSIS kemarin bikin ulah dan kita kena akibatnya," tanya Yudi. "Nah, bisa jadi anak OSIS. Desi kan anak OSIS," sahut Aryo. "Gak mungkin, anak OSIS itu sama kayak paskib, gak bakal berani macem-macem." Arlan mencoba untuk membela OSIS meskipun dia bukan anggota OSIS waktu SMP. "Gak usah bilang gitu, anak OSIS gak semua itu baik-baik," sahut Yudi. "Jangan asal nuduh kayak gitu dong. Kita masih belum tahu kan ini sebenarnya ada apa," ucap Arlan mengakhiri. "Oh iya, gue suruh anak paskib pulang aja, kasihan entar nunggu lama," ucap Aryo lalu menyuruh anak paskib yang lain untuk pulang. Lalu setelah itu Desi siuman, dan kali ini benar-benar Desi, bukan arwah yang merasuki tubuhnya. Desi terlihat capek sekali, lelah dan tidak bertenaga. Arlan, Yudi dan juga Aryo membawa Desi keluar dari kelas 7E dan membawanya duduk di kursi panjang yang ada di sebelah kelas 7E itu. Desi kemudian diberi minum lalu ditenangkan sesaat. Namun Desi bersikap sedikit aneh, tidak seperti biasanya. "Gimana keadaanmu, Dek?" tanya Arlan. "Lumayan bang, tapi kerasa berbeda dari sebelumnya," jawab Desi. "Beda bagaimana?" tanya Aryo. "Aku merasa mata batinku ini kebuka deh kayaknya," jawab Desi. "Hah, gimana? Gak paham aku," tanya Yudi. "Aku bisa ngelihat arwah," jawab Desi. Desi awalnya adalah anak yang periang, pemberani dan sopan. Dia bukan anak indigo, dia hanya anak normal seperti biasanya. Namun setelah kejadian hari itu, mata batinnya terbuka dengan sendirinya. "Bang, jangan berdiri di situ," ucap Desi kepada Yudi. Teman Arlan yang satu ini, dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Padahal keluarganya sendiri cukup religius namun tidak dengan dirinya.
Kenapa? Tanya Yudi. Ada orang yang meringkuk di bawah abang, jawab Desi. Di mana sih? Di sini atau di sini? Halah, mana ada sih? Awalnya Yudi ini mencoba menginjak-injak lantai di sekitarnya, namun tiba-tiba kakinya kaku dan berhenti di udara bertepatan dengan ucapannya yang terpotong. Waduh, bahaya, kaki gue kaku nih, ucap Yudi. Makanya jangan macem-macem, saut Aryo menertawai Yudi. Maaf mbah, maaf. Sepurane nggih mbah. Nggih mbah, nyon ngapunten nggih mbah, ucap Yudi meminta maaf. Lalu kakinya kembali seperti semula dan tidak kaku lagi. Setelah kejadian saat itu, Arlan, Aryo dan juga Yudi mengantarkan Desi pulang ke rumahnya. Lalu malamnya Minggu itu malam Senin, Rio, teman sekelas sekaligus teman OSISku, tiba-tiba dia mengirim sebuah chat ke grup WhatsApp anak paskibraka. Teman kalian berada di bawah kendaliku. Salah satu teman kalian juga sudah menjadi korban. Kemudian kamu dan kamu yang akan menjadi korbannya. Begitu isi chat yang Rio kirim ke grup WhatsApp paskibraka. Sontak semua anggota grup tersebut tidak ada yang berani menjawabnya. Mereka takut akan terjadi sesuatu. Kak Arlan kemudian bercerita seperti itu. Tapi dia masih bingung mengapa kok harus Desi yang menjadi korban. Apa ini salah anak paskib atau anak OSIS? Di akhir ceritanya, Kak Arlan ini bercerita tentang kejadian seram yang ia sendiri alami dan temannya alami sebelum adanya kejadian itu. Jadi, saat itu Kak Arlan memasuki masa orientasi siswa. Di sekolahku, masa orientasi siswa ditutup dengan diadakannya perkemahan yang berada di lapangan belakang sekolah. Lapangannya sangat luas, muat untuk 1.000 orang lebih, bahkan masih sangat longgar. Sekolahku memang sangat terkenal luas karena SMP ku adalah SMP terluas sekabupaten dengan luas 2 hektar. Saat itu tengah malam, Kak Arlan dan juga 2 orang temannya yang lain sedang ke kamar mandi yang berada di dekat ruang kelas 7E. Saat itu mereka bergantian berjaga dan masuk ke kamar mandi. Giliran Kak Arlan berjaga, ia menatap koridor kelas 7C karena kamar mandinya menghadap langsung ke koridor kelas 7C. Ia tiba-tiba melihat lampunya berkedip-kedip setiap 2 detik. Lalu tiba-tiba salah satu temannya yang berada di dalam kamar mandi tidak bersuara. Biasanya jika seseorang ke kamar mandi akan ada suara air yang sedang digunakan untuk menyiram. Namun saat itu tidak ada suara sama sekali. Kak Arlan dan juga temannya mencoba memanggil-manggil temannya yang ada di dalam kamar mandi. Namun tidak ada sahutan dari dalam. Temannya Kak Arlan yang sedang bersamanya saat itu berusaha mendobrak pintu kamar mandi namun tidak bisa terbuka. Sulit untuk mendobraknya karena pintu kamar mandi sekolahku ini terbuat dari besi. Sedangkan Kak Arlan perhatiannya teralihkan ke lampu yang berkedip di depan kelas 7C. Saat lampu mati, terlihat sebuah siluet seorang wanita yang menyerupai Dewi bertangan banyak. Namun saat lampu kembali menyala, siluet itu hilang. Hingga akhirnya Kak Arlan kembali fokus kepada temannya saat temannya yang berada di dalam kamar mandi itu sudah berhasil keluar. Kalian gimana sih anjir? Gue ketakutan di dalam, udah teriak-teriak kalian malah kunciin gue dari luar. Untung temen, ucap teman Kak Arlan yang baru keluar dari kamar mandi dengan marah-marah. Lah, kita tadi itu gedor-gedor pintu lo yang gak nyaut. Kita takutnya lo itu ketiduran di dalam kamar mandi, ucap salah satu teman Kak Arlan yang berjaga bersama Kak Arlan. Ah anjir, merinding gue. Udah cepetan, balik ke tenda, ajak Kak Arlan. Lalu mereka bertiga segera kembali ke tenda. Ada juga salah satu cerita dari temannya Kak Arlan. Jadi pada saat itu, teman perempuan Kak Arlan namanya adalah Sasa dan Gita sedang berusaha membangunkan salah satu anak paskibraka yang sedang pingsan. Sasa dan Gita adalah anak paskibraka. Saat anak yang pingsan itu bangun, dia pun langsung bilang, "Loh,
Saya tadi di kelas 7C, kok tiba-tiba ada di beringin tengah ya kak? Tanya anak itu. Anak itu 1 tahun lebih muda dari Salsa dan kita. Loh, enggak dek, kamu dari tadi itu di beringin tengah kok, jawab kita. Mereka bertiga kebingungan. Jadi di sekolahku ini ada banyak pohon-pohon beringin dan pohon-pohon tua. Pohon yang sudah ada sejak sebelum sekolahku ini dibangun. Ada ya kurang lebih 4-5 pohon beringin di sekolahku. Aku terkejut kalau mendengar cerita tersebut dari Kak Arlan. Sepertinya ada kaitannya pohon beringin dengan ruang kelas 7C. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya, hari Selasa, aku bertemu dengan Desi. Saat itu pula aku ingin memuaskan rasa ingin tahuku. Aku sedikit bertanya-tanya kepada Desi. Aku mengajak Desi duduk di depan perpustakaan dan aku mulai menanyainya. Beneran mata batin lo itu kebuka? Tanyaku. Iya nih, jawab Desi. Terus, sekarang gimana? Tanyaku lagi. Ya, ibu gue juga masih nyari orang pinter buat nutup mata batin gue. Udah nemu sih, tapi banyak yang gak mau atau kesulitan buat nutup mata batin gue. Karena mata batin gue kebuka dengan sendirinya, jawab Desi panjang lebar. Oh iya, apa ada hubungannya sama Rio? Tanyaku. Lo tahu kenapa Rio bikin status tangi-tangi sunrise itu? Tanya Desi. Saat itu juga aku ingat dengan status Rio. Iya, tahu. Kenapa emangnya? Tanyaku penasaran. Jadi sebenarnya Rio itu kerasukan oleh rajanya jin atau setan yang paling berkuasa di sekolah ini. Tapi dia nggak kelihatan kayak kerasukan. Dan arwah yang merasuki Rio itu bisa mengendalikan diri dan juga ekspresi. Jelas Desi, saat itulah aku terkejut. Benar-benar sangat terkejut. Yang dia bikin status tangi-tangi sunrise itu sebenarnya arwah yang merasuki Rio keluar dari tubuh Rio saat Rio lagi berada di mall sunrise itu. Jadi Rio bikin status kayak gitu dan dia ke mall itu nggak sendiri, tapi sama ayah dan juga banyak cewek-cewek ikut gitu. Jelas Desi lagi. Jadi nggak jauh dari daerahku ada sebuah mall yang namanya Sunrise Mall. Rio juga sempat ngirim beberapa chat serem ke grup Paskibra. Jelas Desi lagi. Akhirnya semuanya sudah terungkap. Tetapi yang masih membuatku bingung kenapa arwah-arwah itu mengamuk. Setelah mendengar semua cerita dari Desi, aku melihat ada beberapa anak nakal yang dibawa ke ruang BK. Aku tidak tahu apa alasan mereka dibawa ke BK. Lalu aku menanyakannya kepada salah satu anak yang baru saja mengantarkan anak-anak nakal itu ke BK. Kenapa mereka masuk BK? Tanyaku. Mereka bawa menyan dan juga dupa, terus dinyalain di pohon beringin depannya kamar mandi bekas, jawab siswa itu. Saat hendak kembali ke kelas, aku melihat ada seorang guru membawa keluar lukisan Dewi yang berada di kelas 7C. Setelah aku mendengar beberapa rumor, ternyata lukisan Dewi itu bukan hanya sekedar lukisan biasa. Arwah yang mendiami lukisan itu adalah tipe-tipe arwah yang usil. Saat itu aku mengerti apa yang menjadi penyebab kejadian Desi hari itu dan penyebab kerasukan massal pada hari Senin. Saat ini lukisan Dewi itu disimpan di sebuah gudang di sekolahku. Dan setelah kejadian itu semua, tidak pernah terjadi kerasukan lagi di sekolahku. Bahkan warga sekolah semakin rajin beribadah dan mengadakan acara-acara keagamaan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau pengalaman mistis lainnya, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jangan lupa untuk kalian juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.